Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Sistem Pembayaran. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Navita Sari, Ana Maria Deno, ada Adelia Nur Aziza Putri, dan Nur Aziza Rohimah. Yang pertama adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahannya. Media yang digunakan pemindahan nilai uang tersebut sangatlah beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sangat sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Selanjutnya ada peran BI dalam sistem pembayaran di Indonesia. Peran BI dalam sistem pembayaran sangatlah luas, karena BI berperan sebagai operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Adapun peran-peran BI, yang pertama adalah kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut di dalam sistem pembayaran, dan pengawasan. Pengawasan menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat-alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia. Yang selanjutnya mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang selanjutnya kebijakan pengendalian risiko, efisiensi, tata kelola, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan pengertian uang dan sejarah uang. Yang pertama, pengertian uang. Uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantaraan tukar-menukar dalam perdagangan. Uang juga dapat diartikan sebagai alat pembayaran resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Uang juga memiliki tujuan. Yang pertama, sebagai alat tukar-menukar pembayaran di antara konsumen. Yang kedua, sebagai satuan dasar untuk memenuhi daya beli atau nilai yang dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan untuk mengukur nilai ekonomis pendapatan pada masa sekarang terhadap pengeluaran pada masa yang akan datang. Yang berikut, sejarah uang. Sebelum adanya uang, pertukaran dilakukan dengan cara barter, yaitu pertukaran antara barang yang satu dengan barang yang lain. Uang pertama kali diperkasai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Demi mendapatkan barang yang tidak bisa diperoleh, manusia mencari sesama untuk bertukar barang. Contohnya, orang-orang Romawi menggunakan garam sebagai alat untuk membayar upah sekaligus gelas pertukaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fungsi uang. Secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan turunan. Dari kedua fungsi uang tersebut, masing-masing memiliki detail sebagai berikut. Fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Pada fungsi ini, uang memiliki peran dalam memperlancar aktivitas pertukaran. Yang ketiga, sebagai penyimpanan nilai atau valuta. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Nah, fungsi turunan uang. Pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpanan nilai.
di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagai untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Yang keempat, sebagai alat pemindah aset. Setiap orang dapat memindahkan aset dari satu tempat ke tempat lain dengan uang. Contohnya, seseorang memiliki rumah di suatu daerah, dapat memindahkan aset tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, kemudian membeli aset di lokasi yang baru. Yang kelima, sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi, sehingga perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang. Jenis-jenis uang. Uang memiliki jenis yang beragam, tergantung peredaran dan bahan pembuatannya, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, berdasarkan peredarannya, yang pertama uang kartal. Sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat, uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kalangan tertentu. Artinya, jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Uang giral umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu karena berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai dengan menggunakan pemerintah bayar berupa cek. Walaupun syarat-syarat tertentu sesuatu itu dikatakan uang atau bukan. Berikut syarat-syarat uang. Yang pertama, dapat diterima secara umum. Kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. 3. Nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. 4. Mudah disimpan dan dipindahkan atau dibawa. 5. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. 6. Tidak mudah dipalsukan. Selanjutnya yaitu alat pembayaran non-tunai. Pengertian alat pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai, tapi menggunakan uang non-tunai seperti cek, giro, dan lain sebagainya. Di Indonesia yang berhak menciptakan giro adalah seluruh bank kecuali Bank Indonesia. Untuk jenis uang non-tunai itu sendiri, yang pertama adalah cek. Cek adalah sebuah kertas yang akan menjadi bukti bagi bank agar bisa mencairkan dana dari nasabah kepada orang yang namanya tertulis di dalam cek tersebut. Yang kedua, billet giro. Giro ini hampir sama dengan cek tadi. Tapi bedanya jika menggunakan giro, bukan untuk mencairkan uang kepada nama yang tertera pada kertas tersebut. Tapi dengan menggunakan giro, maka bank akan memindahkan uang dari nasabah lain kepada nama nasabah yang ada di dalam kertas tersebut dengan menggunakan giro. Maka proses pembayaran akan lebih cepat, terlebih jika Anda melakukan transaksi dalam jumlah uang yang cukup besar. Yang ketiga, nota debit. Untuk pembayaran ini, kita bisa melakukan hutang terlebih dahulu pada salah satu bank. Kemudian kita menggunakannya. Setiap kali kita menggunakan uang tersebut harus kita tulis pada sebuah kertas. Dan nantinya yang akan diproses oleh bank agar kita dapat mengembalikannya. Yang keempat yaitu kartu kredit. Kartu ini merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang paling terkenal. Kenapa? Karena hampir semua orang sudah menggunakan kartu ini agar pembayaran bisa berjalan dengan lancar. Prosesnya sebenarnya hampir sama dengan utang debit. Hanya saja ini menggunakan kartu yang mirip dengan ATM, jadi lebih gampang dan lebih mudah. Yang kelima yaitu kartu debit. Kartu debit adalah alat pembayaran maupun alat pengambilan uang pada suatu bank yang sudah ditentukan. Kita tidak perlu repot membawa uang kemana-mana karena dengan kartu debit kita dapat membayarkannya sesuatu dengan jumlah yang besar. Banyaknya manfaat dari kartu debit pastinya membuat semua orang memiliki untuk penyimpanan dan transaksi yang mudah, yang aman, dan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu uang elektronik atau e-money. Uang elektronik merupakan salah satu dari jenis-jenis alat pembayaran non-tunai yang bisa kita gunakan dalam transaksi pembelian.
Caranya adalah kita harus menyetorkan uang kepada pihak ketiga untuk menjadikan uang tunai menjadi uang elektronik. Contoh perusahaan yang menggunakan uang elektronik ini adalah OVO, GoPay, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.